ngeliatnya bukan orang gitu, kita nggak langsung merendahkan martabat si guru itu gitu. Pas waktu dibantu gitu sama Abi waktu itu cuma ada satu sosok. Dari jalur kanan tiba-tiba terang mau megang sikunya, tapi sekitar ada jarak sejengkal segini lah ya, pas sejengkal segini gitu. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Buku Hitam. Nah, kali ini saya bersama teman saya namanya Abi. Jadi dia ada pengalaman pada saat membantu temannya ya. Membantu temannya mengeluarkan ilmu hitam, bisa dibilang ilmu hitam kali ya. Ilmu yang sudah dipelajari. Ilmu yang sudah dipelajari di tubuhnya, dan prosesnya itu ternyata belum tuntas dan banyak yang bisa diceritakan dari Abi gitu ya. Sekarang bisa kita dengar ceritanya sama-sama. Jadi itu awalnya tuh ya sekitar jam segini juga gitu ya, sekitar jam setelah zuhur, jam 12:30 tuh saya bangun. Nah kebetulan saya keluar langsung ke depan lah nyari makan. Ketika saya mesen makan, terus saya langsung ditelepon gitu dari orang tua teman saya gitu, bahwa dia menyatakan kayak kamu bisa nggak kesini, kemana nih tante kan gitu kan. Nah dia bilang ke Bogor. Nah kebetulan saya mikir kayak waduh ini beneran atau enggak gitu kan. Soalnya saya perialnya ini buat main doang atau ada sesuatu yang penting gitu. Disuruh ke Bogor itu ya? Iya, soalnya kan dari sini ke Bogor kan lumayan ya. Nah, apalagi KRL waktu itu rame-ramenya gitu. Soalnya hari Minggu banyak yang bolak-balik gitu kan. Habis itu saya dapat penjelasan bahwa kayak mungkin bisa dibilang kenalannya gitu ya, yang bernama bisa kita bilang Fulan aja ya, namanya gitu. Dia itu jadi pengen ngebuang sesuatu yang udah dia pelajari dulu gitu. Jadi kayak dia itu dulunya mungkin karena dia sendiri yang bilang gitu ya, bahwa dia tuh butuh buat pekerjaan memasang antena dulu. Jadi kalau dulu tuh ada sengketa lahan gitu. Nanti ketika lagi dapat buat persetujuan, biasa tuh urusan sama orang-orang yang ras lain lah bisa bilang gitu ya. Yang kisahnya kayak terjadi pertikaian dengan senjata tajam gitu. Bentrokan gitulah ya. Sampai ada crash lah pokoknya gitu. Akhirnya dia pergilah ke, bisa dikatakan pemilik ilmu itu untuk menimba ilmu kebal untuk dirinya sendiri. Ya, untuk biar kerjaannya bisa dikatakan aman lah, penjaga gitu. Nah terus singkatnya ketika saya diminta dari penjelasan gitu, saya langsung kayak oh yaudah, setelah saya makan saya langsung jalan gitu kan. Ternyata waktu saya ladin ke sana, saya juga masih ngomong nih sama teman saya kan, kayak kaget lah gitu ya, baru bangun disuruh ke Bogor gitu, kayak ini kita beneran ke Bogor gitu. Habis itu nyampe di Bogornya pas banget, kita tuh kayak ngerasa ada yang mantau gitu ya, ngelihat kayak pas udah nyampe tuh udah diingetin gitu. Akhirnya turun, wah tiba-tiba kita kayak ngomong, lu ngerasa nggak sih? Itu kan kayak mungkin dianya juga udah tahu gitu ya. Soalnya dari situ saya juga udah ditelepon gitu, kayak cepetan nih orangnya udah mau lari, udah nggak mau di rumah, udah mau cepet-cepet pergi dari rumah itu gitu kan. Waktu itu saya bercanda juga lah, ini masinisnya udah saya suruh ngebut gitu. Ya kan kita ini ke jadwal kereta gitu ya. Nah itu ketika pas itu saya dijemput sama teman saya gitu, kebetulan juga ya. Sebelum itu kan saya juga ngambil kira-kira persiapan dulu lah gitu kan, entah persiapan buat munajat dulu lah atau apalah gitu. Setelah itu saya dijemput, habis itu baru saya diceritain lagi nih lebih detailnya, bahwa orang ini permasalahannya itu kayak gimana. Orang ini tuh pernah lah semacam kayak mungkin dirugiah gitu juga, pernah juga kesurupan juga, nggak ada yang bisa nanganin gitu. Nah waktu saya udah nyampe, saya dijelasin kayak
lu mau tahu nggak yang lu hadepin, digituin kan. Apaan tuh, emang masih, saya kan mikirnya mungkin orang-orang nggak apa sih, cuman kesurupan biasa mungkin, nggak kan kalau di YouTube kan enaknya gimana gitu ya, yang udah pernah kita lihat tuh kan nggak seganas atau semengerikan itu gitu. Nah terus dia bilang waktu itu dipegangin 7 orang, 7-7-nya udah kayak lepas lah gitu, lepas tangan gitu, udah dijatuhin udah gitu, terus ditiban gitu sama 7 orang gitu. Terus itu 7-7-nya bangun gitu. Nah saya di situ kan ya mikir ya, kita kan bertiga nih bocah-bocah tanggung lah gitu kan. Berat nggak sampai 50 gitu. Ini mikir aduh, ini kita beneran kesini nggak gitu kan. Soalnya kita udah mikir maksudnya 7 orang dewasa aja. Mental. Nah udah bukan kayak takut atau gimana, tapi bener-bener mental gitu. Nah sampai akhirnya di sana tuh terkenal kalau dia itu udah kesurupan, nggak ada yang mau megangin, mending ditunggu aja sampai dia sadar sendiri. Nah, akhirnya setelah diceritain kayak gitu ya mental agak goyang lah gitu kan, kayak udah pulang kali ya, ya kan agak down lah. Nah di situ kan ya namanya muda, pengalaman pertama gitu kan. Nah cuman ya biasalah, yaudah tenang, ada temen sih gitu kan. Nah udah tuh sama perjalanan, pikirannya kan dia nanya tuh kayak pertanyaan lu siap nggak gitu kan, itu selalu ditanyain terus gitu. Kayak akhirnya saya juga ngomong udah daripada nanya ke saya, mending lu berdua ngobrol gitu kan. Saya mendingan kayak ngosongin pikiran dulu gitu, daripada banyak pikiran, ini kita pulang nih gitu kan. Nah, akhirnya udah tahu ini udah deket Bi, yaudah siap-siap ya, yaudah. Sampai akhirnya ya udahlah, udah nyampe lagi gitu kan, daripada ke rumahnya. Daripada kayak di jalan banyak pikiran akhirnya nggak jadi gitu kan. Mending yaudah kosongin, tahu-tahu udah nyampe gitu kan. Nah pas turun itu dia tuh udah ngeluarin motor, udah ditahan-tahan sama istrinya, sama bapaknya, sama apa sih bisa bilang tantenya, sama bibinya juga gitu ya. Bisa naik motor? Bisa. Nah disitu ketika dia mau keluar naik motor, ngelihat mobil kita datang, dibilang istri itu orang udah datang mau ketemu gitu kan. Dibilangnya mau ketemu keluarganya, mau main gitu. Saya dibilang teman kerjanya soalnya sama istrinya gitu kan. Habis itu dia parkir, saya turun, terus kayak saya mau ngeliat orang ini secara face to face gitu kan, nggak cuma dari cerita gitu. Nah waktu mundur motor kan ketutup ya, nggak kelihatan orangnya gimana. Nah habis saya itu terus dia nongolin muka begini, aduh kan saya turun berdua tuh ya, saya merinding dua-duanya, bener-bener muter balik badan. Jadi kayak pas dia nongolin mukanya begini, badannya gede banget kan. Nah habis itu kayak waduh ya Allah, jadi nggak ya, itu kan kepikiran lagi gitu ya, soalnya ini diliatin aja kayak ya tatapannya kosong tapi tajam banget gitu. Kayak udah beda banget lah pokoknya udah, bahkan kalau ngeliat doang bisa dibilang takut, merinding gitu. Akhirnya udah kita tunggu teman kita parkir gitu kan, soalnya kan kita kenal dari dia gitu. Nah akhirnya kita tunggu, terus ditanya kan kenapa nggak masuk, wah parah takut gua gitu yang ini bukan main-main nih, orang baru ngeliat doang aja kan, karena kita ngerti juga gitu, ini ngeliatnya bukan orang gitu, gitu kan. Nah, habis itu dia yang buka, salam segala macem, baru kita duduk nih masuk ngobrol gitu kan. Kita tanya-tanya dulu sama orang ini gitu kan. Orang yang si ini apa? Yang kita dimintain tolong gitu. Nah, tapi dia bisa duduk diam. Bisa duduk diam, cuman kalau duduk diam tuh pasti begini-begini terus tiba-tiba begini gitu. Nggak fokus lah ya. Nggak gitu fokus. Pokoknya ketika saya tanyain kan, emang ini awalnya gimana mas gitu kan. Maksudnya kok bisa apa kayak nimba ilmu buat apa gitu kan. Nah, habis itu dibilang ya karena dulu tuh kan banyak tuh teman-teman kerjanya tuh ternyata dikisahinnya tuh pengalaman sebelumnya seniornya gitu ya. Jadi tuh banyak luka jahitan gitu karena sengketa yang dibilang tadi. Kayak perebutan, kan kalau masang antena pasti ada biaya pajak premannya lah gitu ya, bisa dibilang kasar katanya gitu. Nah disitu asanglah dia begitu. Disitu karena dia ditanyain udah mulai nggak nyambung gitu kan, kayak dibilang tiba-tiba tapi saya bingung, tiba-tiba saya ke kiri gelap, dia ngomong begitu kan, tiba-tiba ngomong kayak tiba-tiba ngomong gitu. Nah kan keluar topik nih dari yang awalnya, kenapa awalnya begini gitu kan. Saya tanya lah ke istrinya gitu kan. Nah itu pun jaraknya nggak jauh ya sama dia, cuman dia tuh nggak bisa fokus apa yang kita omongin gitu. Jadi ketika saya tanya gitu kayak ke istrinya, saya nanya kan, emang mas
kerja emang masnya ini kan saya bilang ke istri, masnya ini kerja di mana gitu kan. Habis itu dibilangin sama istri gini, cobalah tanya sama masnya sendiri gitu kan. Lah kan kita kan kayak ngobrol kan, nggak nyambung. Iya kan barusan udah gitu kan. Nah habis itu karena mau inspeksi lebih lanjut gitu kan, akhirnya saya ngobrol langsung nih sama masnya, maksudnya nggak ada gangguan dari kiri kanan gitu ya. Terus saya tanya kayak, masnya emang kalau berangkat kerja lewat mana gitu kan. Kan dari Bogor ke Jakarta tuh dia. Oh kerjanya di Jakarta? Di Jakarta gitu. Tapi dia itu 3 jam katanya nyampe rumah lagi. Jadi berangkat 3 jam nih, tapi nyampe rumah lagi. Habis itu saya tanya ke mas-masnya kan, nah itu kata istrinya begitu mas, emang bener gitu kan. Terus dia bilang kayak, ya gimana abis saya belok ke kiri tiba-tiba gelap mendung, saya ambil jalur kanan tiba-tiba terang, ya kan. Ya saya bingung juga gitu ngejelasin ini, bisa dibilang ini orang waras nggak gitu kan. Oh, berarti dia nggak berangkat kerja itu? Enggak, jadi dia muter-muter karena dia, kanan terus. Karena cuacanya dia itu dia sendiri yang ngeliat gitu. Jadi nggak secara realitas fakta gitu. Jadi ini jalan gitu, sisi kanan jalan. Iya, jadi kan kalau di kita kan kanan itu jalan yang benar gitu, jalan yang baik gitu. Ya mungkin dia sangat cinta dengan prinsip itu gitu. Jadi kanan terus gitu. Astagfirullahaladzim. Sampai belok pun beloknya kanan, dia nggak mau belok kiri gitu. Karena saya juga dapat dari kisah istrinya gitu ya, bahwa dia itu sebenarnya muter rumah doang. Jadi kanan lagi nyampe di situ lagi rumah. Gitu. Tapi 3 jam. Jadi 3 jam habis itu dia tuh kayak ngulangin, ya saya berangkat lagi ya, lagi di situ lagi. Nah jadi kan kebetulan tuh kayak kalau yang pertama kan mungkin karena istri waktu itu ke pasar kali ya, jadi ketemu gitu. Papasan. Nah papasan, tahunya setelah itu ya saya berangkat lagi muter lagi di situ. Diulangin. Gitu. Jadi tuh dia itu mungkin karena dari ilmunya dia yang nggak bisa dibilang, karena dia itu kan setelah itu kan diminta istrinya bang itu. Nah maksudnya udahlah jangan main kayak gitu, istrinya kan minta kayak gitu. Terus kayak dia tuh ngebalikin benda-bendanya ini ke gurunya dia. Nah itu kan secara nggak langsung dengan tidak hormat kayak itu kan, mencela si gurunya dia ini kan. Maksudnya ada caranya gitu, kalau mau ngebalikin ada caranya, tapi dia melangkahi itu gitu. Sebenarnya lebih kayak kan dia minta dikasih kok malah kayak balikin gitu. Iya kok kayak gini, bukannya gimana sih, maksudnya kan dia memang bidang kayak gitu, malah sebaiknya kalau kita kan dibakar atau gimana gitu ya. Nah kalau gitu kan kayak secara nggak langsung merendahkan martabat si guru itu gitu. Jadi kayak mungkin gurunya nggak terima gitu. Nah soalnya kejadiannya dia mulai kayak gitu tuh ketika ngebalikin segala benda yang dikasih sama gurunya. Setelah itu baru mulai kayak gitu. Bahkan dia tuh kayak ketika lagi subuh nih ya, subuh rakaat pertama bangun, dia nggak sempet salam tiba-tiba jalan keluar. Wah itu ekstrim banget sih gitu kan. Maksudnya ketika habis sujud Allahu Akbar tiba-tiba begini Bismillahirrahmanirrahim, udah dia jalan gitu aja. Itu kan ya itu kan udah gangguan yang sangat parah gitu ya. Selain kalau nggak dibuat-buat apalagi gitu kan. Nah setelah itu sampailah di baratnya jelas nih bahwa dia pernah masang, dia punya guru, tapi gurunya ini nggak terima, berarti ada kesempatan buat kayak dia ini pengen balik ke yang normal gitu. Nah itu setelah penjelasannya selesai jelas, saya langsung kayak bilang kayak ya udah ini kalau dari salah satu dari saya kan kita bertiga nyoba buat bantu masnya ini gitu ya. Kebetulan saya duluan yang pertama turun tangan gitu kan. Nah, di situ saya minta minyak lah kan, karena di situ saya bilangnya saya teman kerja di istrinya, saya bisa ngurut gitu. Nah itu saya minta buat ngurut, habis itu saya pegang punggungnya sebentar gitu kan, tiba-tiba wah berubahlah dia. Kayak tiba-tiba tuh kan duduk begini gitu ya. Terus tiba-tiba dia kayak jatuh ke depan, terus tiba-tiba kayak ngeluarin silatnya dia gitu kan. Nah jadi saya panik kan gitu kan, soalnya bisa dibilang ini untuk umur yang 37 terus badannya gede gitu kan. Terus 7 orang gitu, tiba-tiba tuh pikiran
buat yang nakutin saya tuh muncul semua gitu kayak abis nih. Udah gitu doang kan. Jadi bisa dibilang kita pepet dulu biar dia nggak bisa bangun dulu gitu, biar dia nggak ngeberontaknya banyak gitu kan. Bertiga tuh? Kebetulan saya sendiri yang nanya. Oh, itu sendiri. Nah teman saya yang dua itu kayak mungkin bisa dibilang kan ada di situ kan agak luas gitu ya, mungkin kayak jaraknya biar nggak kemana-mana gitu. Jadi kalau misalkan saya lepas dia Kabur. Ya dia kabur, yang nahan teman saya gitu. Nah di situ udah kita pepet, sempat ngobrol lah kita gitu kan. Oh gitu. Kamu ini siapa gitu kan. Habis itu dia bilang saya ini penjaganya dia. Emang yang jagain maksudnya tuh penjaga dia dari lahir atau dari bawaan gitu kan, yang kira-kira bisa dibuang lah gitu kan. Habis itu dia bilang enggak, dia itu murid dari seorang wali gitu kan. Ya saya bilang wali murid kali gitu kan. Wali murid. Ya kan. Wali murid kali ya gitu kan. Udah nggak usah ngomong wali-walian, berarti saya punya guru saya wali saya gitu kan. Nah habis itu saya bilang yaudah kamu ikut saya buat saya keluarin ya gitu kan, ntar saya buang lah nanti atau gimana gitu. Habis itu tiba-tiba dia mau nurut gitu aja kan. Habis itu ya udah nih, kalau saya menurut universal kan dari punggung nih, nah, orang kesurupan dari punggung nih kan, soalnya kelihatannya kan saraf dari tangan dia buat main silatnya gitu kan. Jadi yang masuk kebetulan kayak yang model jawara lah gitu ya. Jawara, habis itu saya lepas ke atas kepala, dia cuma nembes doang gitu kan. Nah saya bingung kan, habis itu dia ngasih tahu saya gitu kan, saya kesangkut di tangan. Kata jinnya begitu kan. Wah tumben nih jujur gitu kan. Ada jin kayak gini gitu ya kan, ya, bingung juga gitu kan. Akhirnya saya ambil tangannya, keluar, tiba-tiba dia bangun posisi tangan begini gitu kan. Berdiri? Enggak, pas lagi tiduran gitu kan. Kayak apa sih kalau dibilang glosor lah, lurus gitu ya kan. Habis itu dia bangun gitu kan, loh kok saya di sini gitu kan, tapi tangannya kaku begini tuh. Nah itu saya bilang enggak, tadi dipijet kayak enakan masnya sampai ketiduran gitu kan, biar nggak bangun kaget gitu kan. Nah itu saya lihat sisa sihirnya di mana gitu kan, maksudnya kira-kira kalau sampai di tangan terus dia bisa kesurupan berarti dari tangan ke punggung gitu kan. Saya coba, saya urut, saya pijat, pas nyampe di sikunya, saya tuh mau megang sikunya, tapi sekitar ada jarak sejengkal segini lah ya, bukan sejengkal segini gitu. Tangannya tuh udah bunyi pretek. Jadi kayak abis kaku tiba pretek gitu. Di sikunya? Iya di sikunya. Jadi tiba-tiba kayak dia tuh ngomong sendiri, tangan saya nggak bisa digerakin, ini gimana? Ya saya kan bilang ya ntar dulu mas, saya ke belakang dulu gitu kan. Habis itu ketika mau masuk ke sini dan itu masih ada jarak, saya benar-benar belum megang. Dia petak satu tuh yang kanan. Saya mungkin kayak mungkin dia kaget berusaha gerak kali gitu ya. Habis itu saya coba ke sini, ternyata emang bunyi semua. Tapi bunyinya nggak sampai yang kayak yang tadi gitu kan. Maksudnya mungkin bunyi-bunyi kayak narik jari. Iya gitu. Habis itu saya coba yang kirinya lagi, ternyata sama persis tuh. Sebelum ada sentuhan lagi dia bunyi lagi pletek gitu kan. Nah dari situ saya ngambil kesimpulan bahwa mungkin apa yang ditanam dia kabur gitu ya. Maksudnya mungkin mental dari badannya ketika mau ada sentuhan gitu. Gitu. Tapi itu nggak kenapa-napa gitu, maksudnya tulangnya atau apa? Enggak, malah dibilang dia tuh tadinya nggak bisa gerak gitu. Setelah ada yang suara itu baru bisa kayak dia nyengkrem gini, kayak terus di enakin dianya gimana lah gitu. Nah di situ setelah itu saya ajak ngobrol, nyambung dia. Dia tuh sampai ngomong, saya sebenarnya tahu mas tuh dari tadi di sini, tapi saya nggak bisa mikir kalau mas tuh di sini. Jadi kayak ada yang inilah beda. Ada yang gitu. Pokoknya ada yang bilang ya mungkin gitu ya, kayak udah jangan dengerin atau gimana lah. Terus dia ngomong kayak ibaratnya saya dari tadi tuh pengen nyampain sesuatu, kayak minta tolong cuman nggak nyampe gitu. Nah ya saya begini ternyata. Pertama kali saya ngurus orang kemasukan gitu ya. Ternyata ketika saya coba ya walau alamnya ternyata memang bisa dibilang seserem itu gitu. Jadi ketika saya masuk di bertanya sama emas saya gitu kan, dia nanya gini, ketika sebenarnya saya ini udah berusaha buat kayak ngelawan itu gitu kan, cuman dia tuh bingung sebenarnya gimana. Ya saya bilang gini kan,
masnya selama ini sering bengong gitu, sampai akhirnya masnya sendiri nggak bisa ngelupain saya bilang ajiannya gitu. Soalnya ketika sudah belajar pasti ada aja yang selalu ngebisikin ajian itu gitu. Nah di situ karena dia sendiri juga bilang bahwa dia tuh sering dulu tuh kayak tangannya tiba-tiba ngambil golok buat di apa sih, dites, iya dibacokin, ya, disabet-sabet sendiri. Teng itu dia bilang sendiri, tangan saya udah nggak sobek tapi bunyinya besi. Nih, iya. Bukan orang, ya kan. Tapi itu udah langsung sadar tuh. Itu pas lagi sadar dia bisa cerita. Nah, pas lagi kayak gitu dia bilang sebenarnya sih udah lepas lama, cuman saya nggak tahu udah ngelepas bersih atau belum gitu. Iya benar. Terus ketika saya udah selesai kan tuh ya makan segala macem lah gitu kan. Itu saya pulang dulu, bukan pulang sih ya sebenarnya ke rumah teman saya gitu kan. Posisi tuh saya nggak tahu kenapa lemes banget gitu. Jadi ketika tadinya semangat, tapi itu lama-lama kayak aduh kok apa sih ya, kayak berat gitu. Kayak berat dipaksa buat harus tidur gitu. Jadi kayak bener-bener sebenarnya nggak ngantuk, bisa melek gini, cuman kayak lemes banget gitu. Nah sampai akhirnya minta ke teman saya, udah boleh nginep dulu nggak nih, soalnya kan emang niatannya PP gitu ya. Akhirnya saya nginep. Pas saya tidur tuh saya ngerasa kayak bukannya berat, bukannya sakit atau gimana, tapi kayak ada yang mantau gitu. Ketika saya merem tuh saya kayak ngeliat, wah ada yang duduk di kendi nih gitu. Jadi kayak pikiran itu kayak belum beres nih kayaknya nih. Iya belum selesai. Iya kayaknya belum selesai urusannya sama dia gitu. Akhirnya saya tidur, di mimpi tuh saya jelas banget ngelihat orang lagi duduk. Terus saya tuh kayak dari badan saya ditarik ke sana gitu. Terus dia bilang kayak bisa dibilang dia teriak gitu ya. Dia ngomong pergi kamu gitu kan. Pas dia ngomong pergi kamu itu kerasa di kuping. Terus pas lagi saya tidur, pas saya bangun langsung kayak wah disuruh pergi nih gitu kan. Maksudnya kayak disuruh pergi dari rumah itu atau daerah itu gitu kali ya. Gitu. Soalnya kalau saya di sana saya masih mudah akses buat ke sana gitu kan. Nah, ya saya anggap itu kayak paling cuman mimpi lah gitu. Karena semalam habis kayak gitu jadi kepikiran gitu kan. Nah, setelah itu nyampe di saya kan pulang tuh akhirnya ke Jakarta lagi. Akhirnya saya tanyain kabar selama seminggu, alhamdulillah baik terus gitu kan. Nah, pas di hari Seninnya aneh. Itu hari keberapa tuh? Itu berarti di sekitar 9 hari lah. Okay. Tapi lebih dari seminggu lah berarti ya. Iya. Di situ saya dapat kabar lagi. Kalau kemarin kan masih aman, masih bisa ngobrol normal gitu. Di yang terakhir si Fulan ini ketika subuhan lagi subuhan nih. Di rakaat kedua, habis sujud berdiri nggak sempet salam, nggak sempet apa, ngambil topi jalan. Cabut lagi dia. Iya nih kayak wah gila nantang Tuhan. Lagi sholat pakai topi. Berarti balik lagi dong yang kayak yang balik lagi ke yang awal lagi gitu. Habis itu saya tanyain kan perkara awal. Sering bengong lagi nggak gitu kan, soalnya kan karena bengongnya dia mungkin dalam hatinya nyebut ajian itu gitu kan, atau sempat ngobrol sama jin itu gitu kan. Gitu. Nah ternyata memang dia itu kalau nggak diajak ngobrol tuh sering kayak menyendiri gitu. Itu mungkin bahayanya orang penyendiri juga gitu ya. Sampai akhirnya saya cuma bisa bilang saya ini ngebantu cuman sedikit, saya sisanya harus dia sendiri, soalnya ini kan ilmu yang dia emban ya kan, dia sendiri yang harus punya tekad yang kayak mau sembuh lah gitu. Iya ya, soalnya kita belum dapat kabar lagi gitu kan. Cuman yang terakhir bisa dibilang masih mengenaskan gitu. Oh gitu. Iya. Maksudnya masih sering kumat gitu, sering kambuh. Soalnya dia kalau kumat katanya suka marah gitu. Siapa aja main tangan lah gitu. Itulah jeleknya sihir gitu kan. Jeleknya ilmu-ilmu yang kita nggak tahu kebenarannya gitu kan. Tapi pas waktu dibantu gitu sama Abi waktu itu cuma ada satu sosok di orangnya ini. Kalau dibilang sosoknya sih sebenarnya satu sosok, cuman ada dua gitu, dua tanaman. Jadi kan sihir itu kan medianya gitu ya. Iya. Nah media itu kayak nggak tahu bulat di sini gitu di tangan. Itu sepenglihatan saya gitu ya. Kanan kiri.
saya mikir kadang kayak ini saya ngeliat apaan sih, ya kan? Soalnya dibilang nggak ada tapi saya ngeliat, dibilang ada tapi emang nggak ada gitu kan. Nah ternyata ya itu yang ketika saya pegang sikutnya itu mental itu. Kalau yang jawara itu dia yang ditanam di situ. Tapi untuk kasus-kasus kayak gitu ada nggak sih yang benar-benar sembuh total gitu? Ada, dan di situ sebenarnya kebanyakan tuh gini, orangnya sendiri selalu kayak di mindset orang itu jangan sampai bengong terus, kayak dia tuh sebenarnya ketika udah sembuh gitu itu ada yang ngebisikin. Jadi kayak yang godain lagi ngegodain gitu kan, kayak ibaratnya udah nanti saya tolongin, padahal dia sendiri yang ganggu gitu. Iya. Jadi kayak ditipu sama suara itu aja gitu, padahal udah capek-capek dibuang, dia masuk dengan izin yang ya udahlah masuk gitu, dengan embel-embel ditolongin gitu. Nah itu dia teman-teman pengalaman Abi untuk membantu temannya itu ya. Seru banget ya, ternyata ada gitu yang seperti itu gitu. Iya. Di tahun-tahun ini belum lama ya, tahun berapa kira-kira itu? Oh kalau itu kejadian yang barusan itu sekitar 3 tahun lalu sih. Oh 3 tahun lalu ya, masih terhitung baru lah ya kalau 3 tahun. Ternyata emang masih banyak orang-orang yang menggunakan hal-hal seperti itu ya. Gitu. Tapi kalau untuk buat ngelepas pegangan kayak gitu, ada yang bisa benar-benar sampai lepas nggak? Bisa, dan itu alhamdulillahnya sebenarnya banyak gitu, juga. Iya. Setelah orang Sipuran ini, saya juga masih kayak melakukan hal itu, kayak membantu orang, dan alhamdulillahnya banyak yang lepas gitu. Oke lah kalau gitu teman-teman semua, makasih banget udah nonton Buku Hitam hari ini. Jangan lupa selalu support terus channel Buku Hitam dengan cara komen, subscribe, dan like. Sampai jumpa di episode selanjutnya.